Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan sallallahu alaihi wa sallam Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa la ilaha illa Syekh Abdul Qadir Jailani Masyayikhina masyayikhukum sallallahu rahim Bamadun tunrakin wa sallallahu rahim Ya khalim bangkalan wa sallallahu masyari Wa asnah dadal ulama wa sallallahu rahim Abdul Karim Razuki wa Rasul Rahim Azwaji Muzuradi Musa Wa asm Jauhari wa sallallahu rahim wa Rasul Rahim Ya bayuhan bika Rahman khususan hasab alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u marahilul khalqi. An Abi Abdurrahman rupani Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Haddatsa nyeritani na ing kita sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utai Rasulullah iku as-sadiqu wong kang bener al-masduqu kang den beneraken. Dawuhne pripun inna ahadakum temen setuhune salah sijine sira kabeh. Iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kedadiane ahad dikumpulna fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahad. Oleh dikumpul mau arba'ina in dalam 40 apane yauman dinane nutfatan hale rupa mani. Summa yakunu nuli ana sapa ahad iku alaqatan gede kempel misla zalika hale padane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Summa yakunu nuli ana sapa ahad iku mudghatan daging kempel misla zalika hale padane mengkono-mengkono arba'ina yauman. Summa yursalu nuli dan utus ilaihi maring ahad sapa al malaku malaikat. Fayanfukhu mongko nyebul utawa niyup sapa malak fihi ing dalem ahad ar-ruha ing ruh. Wa yu'marulan dan perintah sapa malak bi arba'i kalimatin kalawan papat pira-pira kalimat. Siji bikat bi rizkihi kalawan nulis rizkine ahad. Wa ajalihi lan ajali ahad wa amalihi lan ngamali ahad wa syaqiyyin lan apa ta iku wong cilaka am sa'idin utawa wong kang bejo. Fa wallazi mongko demi zat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud ghairuhu kang saliyane allazi inna ahadakum temen setuhune salah sijine sira kabeh iku la ya'malu yaktine bakal ngamal sapa ahad utawa iku layak malu yaktine ngamal sapa ahad bi amali ahlil jannati kalawan ngamali ahli swarga hatta ma yakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan ing dalem antarane jannah apa illa zira'un angin sak zira' tapi fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase ahad apa alkitab tulisan fayamalu mongko nuli ngamal sapa ahad bi amali ahlin nari kalawan amali ahli neraka akhiri fayadkhulu mongko melbu sapa ahad ha ing nar nauzubillahi min dzalik wa inna ahadakum lan temen setuhune salah sijine sira kabeh iku layak malu yektene ngamal sapa ahad bi amali ahlin nari kalawan amali ahli neraka hatta ma yakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha lan in dalam antaraning nar apa illa zira'un angin sak zira' fayasbiku mongko dingini alaihi ing atase ahad apa alkitab tulisan
Fayamalu mongko nuli ngamal sapa ahad bi amali ahli jannati kalawan amali ahli swarga. Fayadkhulu mongko mlebu sapa ahad ha ing jannah. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Hadis ini dibawakan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk dari salah satu orang yang masuk Islam di zaman dahulu. Bahkan menurut versi mengatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud niki orang ke-6 yang masuk Islam. Proses keislaman beliau dalam manaqibnya dikatakan bahwasanya beliau masuk Islam itu prosesnya karena pada suatu ketika Rasulullah itu berjalan dan kondisi Abdullah bin Mas'ud itu lagi angon kambing yang merupakan milik dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya dalam perjalanannya Rasulullah bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud lagi angon kambing. Ditimbali kalian Rasulullah, ya gulam, wahai bocah, apakah kamu memiliki susu yang bisa kami minum? Rasulullah tanya pada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, nggih, na'am. Tapi walakinni mu'tamanun. Tapi itu mu'taman dalam artian apa? Bukan milik saya. Kata Rasulullah lagi, hal indaka jaza'atun, apakah kamu memiliki kambing betina yang sudah tidak dipajangi atau tidak dihamili oleh kambing jantannya? Kata Abdullah bin Mas'ud, nggih, enggak ada. Akhirnya Rasulullah mendatangi kambing jaza'ah tersebut dan kapur susu kambing tersebut diusap oleh Rasulullah dan Rasulullah berdoa. Akhirnya tempat susu kambing tersebut penuh dengan susu. Akhirnya diminum oleh Rasulullah dalam sebuah wadah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena melihat keajaiban yang dilakukan oleh Rasulullah inilah Abdullah bin Mas'ud akhirnya masuk Islam. Itu termasuk dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga dalam manaqibnya termasuk dari salah satu orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara keras. Dikatakan dalam manaqibnya mengatakan wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an minas sahabah. Yaitu wadzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman qala al-Mustafa man yaqra'uha ala Quraisyin faqala Ibnu Mas'ud ana ya Rasulullah. Pada saat turun surat Ar-Rahman, Rasulullah bertanya pada sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membacakan surah tersebut? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kula wahai Rasulullah. Ini membuktikan bahwasanya beliau memang setelah masuk Islam betul-betul langsung mengamalkan amalia yang membuat hati orang-orang kafir Quraisy semakin terkikis. Beliau ini juga termasuk dari salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis cukup banyak. Dari ceritanya, beliau meriwayatkan hadis hampir 340-an hadis. Itu manaqib dari Abdullah bin Mas'ud perawi hadis ini. Qala haddatsana Rasulullah wa shadiqul masduq. Rasulullah itu dikatakan shadiqul masduq, maksudnya apa? Yaitu orang yang datang dengan kebenaran. Dan al-masduq alladzi yusaddiquhu Allah Ta'ala fi da'wahu ar-risalah bi izharil mu'jizat ala yadayhi, yaitu orang yang dibenarkan Allah Ta'ala dalam pendakwaannya mengaku sebagai utusan dengan dibuktikan adanya mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Ta'ala atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibenarkan oleh makhluk fima yaqul, apa yang dikatakan Rasulullah benar. Rasulullah berkata bahwasanya inna ahadakum, wahai Bani Adam atau anak cucu Nabiullah Adam, dalam penciptaannya itu yujma'u khalquhu fi batni ummi,
yaitu dalam penciptaannya anak Adam itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam rahim ibunya. Fi batni ummih maksud adalah fi rahimiha alladzi huwa fi batniha, yang mana rahim letaknya dalam perut ibu. Dikumpulkan selama berapa hari di dalam rahim. Jadi manusia dalam penciptaannya itu di dalam rahim ibunya masih berbentuk mani selama 40 hari. Jadi mani itu berdiam diri di dalam rahim ibu selama 40 hari. Makanya kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ma li ibni adam wal fakhra awwaluhu nutfa muzirratun ay khabisatun wa akhiruhu jifatun qaziratun. Kata Sayyidina Ali, apa yang dibanggakan ibnu Adam atau manusia atas kebanggaannya, atas kesombongannya, kalau dilihat awalnya adalah mani yang menjijikkan, akhirnya dia juga akan menjadi bangkai. Makanya jadi manusia itu dalam makalah Sayyidina Ali ini, manusia dilarang untuk berlaku sombong. Kemudian setelah di dalam perut berbentuk mani selama 40 hari, oleh Allah Ta'ala dirubah bentuk menjadi alaqah. Alaqah yaitu darah, segumpal darah. Summa yakunu alaqatan, menjadi segumpal darah juga sebanyak 4 atau selama 40 hari itu menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari kedua segumpal darah, kemudian dirubah Allah Ta'ala menjadi segumpal daging selama 40 hari. Berarti dari mulai proses menjadi mani, kemudian menjadi segumpal darah, dan menjadi segumpal daging adalah 120 hari atau 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan ini, tubuh manusia di dalam perut atau janin dalam perut sudah mulai sempurna. Summa idza tammat taswir wa kamulat al-ajza wa sara ibnu arba'ata ashhur. Kemudian setelah pembentukan dalam tubuh tubuh janin tersebut, Allah Ta'ala mengutus atau diutuslah malaikat. Dan malaikat di sana bertugas untuk memasukkan nyawa, yang mana nyawa ini bisa menyebabkan manusia bisa menjadi hidup. Nah, makanya dalam fikih dikatakan bahwasanya rahim itu hukumnya tidak diperbolehkan kalau memang tidak ada sebab sama sekali untuk dihilangkan. Jadi hukum dalam fikih mengatakan kalau memang tidak ada tujuan yang legal menurut syariat untuk menghilangkan rahim, maka haram kita untuk menghilangkan rahim. Karena apa? Diceritakan bahwasanya bayi itu besok di hari kiamat akan dikasih Allah Ta'ala cambuk, yang mana cambuk ini diumpamakan seperti ra'du atau beldek. Dan bayi tersebut memanggil-manggil, aku orang yang dizalimi, anal mazlum. Dia bergantungan dengan ibunya dan berkata kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tanya pada ibu ini kenapa dia membunuhku. Allah Ta'ala bertanya, kenapa kau membunuhnya? Wa qad haramtu, sedangkan aku sudah mengharamkan untuk membunuh manusia kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Makanya tidak diperbolehkan untuk sebangsa aborsi dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Dan juga menurut sebagian ulama mengatakan annahu la yahillu lil mar'a an tastamila dawa'an yamna'ul habla. Perempuan itu tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menghilangkan kandungan atau menghilangkan perempuan untuk bisa mengandung. Tidak boleh menggunakan obat-obatan yang bisa menghilangkan kandungan tersebut, tidak boleh. Wattafaqal ulama juga sepakat bahwasanya
nyawa yang ditiupkan oleh malaikat itu tidak akan ditiup kecuali setelah 4 bulan. Jadi makanya ulama juga sepakat mengatakan bahwasanya aborsi setelah 4 bulan itu hukumnya haram. Karena memang di sana sudah ada pembunuhan terhadap makhluk hidup. Lah dalam kisah janin yang ada dalam perut itu ada cerita menarik. Menurut ahli bedah itu dikatakan bahwasanya sebagian dokter waqala ba'dul atibba bahwasanya anak itu ketika sudah usia 7 bulan dia sudah mulai proses pergerakan untuk keluar. Makanya umumnya anak dalam kandungan ketika sudah usia 7 bulan itu pergerakannya luar biasa keras daripada pergerakan di bulan yang ke-6. Maka dari itu fa idza tahayya lahu al-khuruja kharaja wa asya. Kalau memang dia sudah siap keluar di bulan ke-7, insyaallah keluar hidup. Tapi kalau dia belum siap keluar, dalam artian apa? Belum siap untuk mengeluarkan dirinya dari dalam perut kok keluar, itu biasanya persentase kehidupannya tidak banyak. Makanya setelah 7 bulan dia bergerak dengan keras, 8 bulan dia istirahat untuk persiapan pergerakan di bulan yang ke-9. Makanya ketika fa'ini tafaqa taharrukuhu, kalau ketepatan pergerakannya ternyata di bulan ke-8, biasanya rata-rata bayi itu tidak hidup. Tapi biasanya, bukan kepastian. Tapi kalau pergerakannya itu di bulan ke-9, itu harokahnya sangat anifah sekali, sangat keras sekali, rata-rata dia hidup. Makanya di sini dikatakan walau furidu annahu ya'ishu yakunu ma'lulan, bahwasanya ketika anak itu lahir di bulan ke-8 yang semestinya itu adalah waktu dia istirahat, seandainya kok hidup pasti kurang sempurna. Ini dalam cerita penelitian sebagian dokter. Nah, setelah ditiup malaikat nyawa di dalam perutnya, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menulis beberapa hal. Yang pertama, ditulis rezekinya seberapa, ajalnya itu panjang atau pendek, amalnya dijelaskan, amalnya nanti itu amal yang baik atau amal yang fasid atau amal yang tidak baik. Kemudian apakah dia ini tergolong orang yang beruntung ataukah orang yang nanti akan berbuat tidak baik, orang yang ciloko, nauzubillahi min dzalik. Itu sudah ada kodok kodarnya, semuanya ditulis Allah Ta'ala pada saat mau keluar dari dalam perut. Makanya kalau kita sebagai umat Islam al-ahli sunnah wal jamaah, dalam nisfu Sya'ban biasanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma in kunta katabta ismi fi diwanil ashqiya ya famhu. Kalau memang panjenengan menulis namaku dari golongan-golongan orang yang tidak baik, maka hapuslah dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung. Bagus sekali doa itu dibaca di waktu-waktu yang sangat mustajabah, karena untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya kalian semua itu nanti seandainya beramal atau melakukan sesuatu dengan amal yang termasuk amal ahlil jannah, sehingga hampir saja masuk surga atau sehingga mati, kemudian ternyata kodok kodarnya membalikkan itu semuanya, atau tulisan di dalam Lauhul Mahfudz sudah mengatakan bahwasanya kalian tidak termasuk ahli jannah, maka kalian pasti akan melakukan amal ahli nar, sehingga kalian juga akan masuk neraka. Jadi maksudnya amal manusia di dunia itu tidak bisa mengantarkan manusia masuk surga. Yang bisa mengantarkan manusia masuk surga adalah fadl minallahi ta'ala. Jadi segala sesuatu
itu kita tidak bisa mengandalkan amal kita, karena amal kita belum tentu bisa mengantarkan kita kepada surga. Yang bisa mengantarkan ke surga adalah ridho Allah Ta'ala dan juga fadli Allah Ta'ala. Makanya kita dilarang untuk sombong dan lain sebagainya atas amal yang kita lakukan. Karena apa? Karena memang sebuah amalia hanya sekedar imtisalul awamir, perintah kita atas apa yang amalia kita atas yang diperintahkan Allah Ta'ala, agar kita tidak sombong dengan amal perbuatan kita. Kemudian wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Begitu juga orang yang kelihatannya suka melakukan amal-amal yang tidak baik, seakan-akan dia masuk neraka, sehingga suatu ketika hampir saja dia masuk neraka, tapi ternyata tulisan dalam Lauhul Mahfuz mengatakan orang itu masuk surga. Pasti dia akan dibalik Allah Ta'ala menjadi orang yang baik. Seperti apa? Bi ayyatuba min dzambihi imma bil Islam in kana kafiran wa imma bil ikla' wan nadama wa raddil mazalim in kana musliman 'asiyan. Kalau orang itu memang tidak Islam atau kafir, oleh Allah Ta'ala akan dirubah, dikasih Allah Ta'ala hidayah masuk Islam. Kalau orang itu kok ahli maksiat, orang yang sudah Islam tapi ahli maksiat, pasti akan dikasih pertaubatan oleh Allah Ta'ala. Susah, sedih, waradul mazalim, mengembalikan apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya segala sesuatu itu semuanya dikembalikan kepada qada qadari Allah Ta'ala. Kita tidak boleh melihat orang yang amalnya tidak baik, akhirnya kita vonis tidak baik. Kita melihat orang tidak Islam, kita merasa jijik kepada dia, tidak boleh. Karena apa? Semuanya itu melalui hidayah dari Allah Ta'ala. Dari sini ada cerita yang sangat menarik, bahwasanya ada seorang laki-laki muslim. Kemudian suatu ketika dia yahwa imra'atan nasraniyan, dia menyukai perempuan tapi Nasrani. Dalam suatu ketika laki-laki ini sakit yang mengantarkan dia dalam kematian. Dalam hatinya dia mengatakan bahwasanya ana a'syiqu hadhi, aku sangat mencintai perempuan itu atau perempuan ini, tapi di dunia aku tidak bisa berkumpul dengan dia. Dan seandainya aku mati Islam, aku mati dalam kondisi ajaran Islam, aku juga tidak akan berkumpul dengan dia di akhirat. Akhirnya di hatinya dia fatanassara wa mata, dia masuk agama Nasrani dan mati, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terselamatkan dari hal-hal demikian. Ini seperti yang awal tadi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Laki-laki ini sebenarnya adalah orang yang ahli surga karena dia Islam. Kemudian suatu akhir hayatnya dia sakit, punya terbesit dalam hatinya yang tidak benar, akhirnya dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Sebaliknya perempuannya juga sakit yang mengantarkan dia dalam kematian. Dalam hatinya dia terbesit, laki-laki Islam itu menyukaiku dan aku di dunia tidak bisa berkumpul. Kalau aku mati dalam kondisi Nasrani juga aku tidak akan bisa berkumpul. Akhirnya dalam hatinya dia masuk Islam, fa aslamat wa matat 'alal Islam. Yang satu mati husnul khatimah, yang awalnya dia kafir, yang awalnya dia Nasrani mati menjadi Islam, yang awalnya Islam mati menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu merupakan adalah qada qadari Allah Ta'ala. Nah, kisah kedua juga sangat menarik, mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki itu masuk negara Rom. Akhirnya dia melihat seorang jariah atau perempuan yang sangat cantik. Akhirnya dia ingin atau merasa hatinya sudah kantil dengan perempuan tersebut, memberanikan diri melamar perempuan Rom tadi. Hanya fa'abau ayyuzawijuhu, ternyata keluarganya perempuan tersebut tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang melamar tersebut, kecuali dengan satu syarat. Silakan kamu menikahi anakku, tapi kalau kamu mau menjadi Nasrani. Akhirnya laki-laki tersebut fa'ajabahum ila dzalik, dia masuk Nasrani, fa'ahdaru lahul
Akhirnya mereka menghadirkan orang-orang yang menyaksikan kenasraniannya, dan akhirnya dia menjadi benar Nasrani. Akhirnya perempuan yang mau dilamar tersebut keluar dari biliknya atau keluar dari kamarnya, mungkin dia keluar dari sana dan meludahi muka laki-laki tersebut, dan perempuan tersebut dengan lantang mengatakan, sangat tidak benar, sangat rusak apa yang kamu lakukan. Kamu meninggalkan agamamu hanya karena syahwat. Bagaimana aku tidak meninggalkan engkau? Fakaifa ala atruku ana dinal batil lina'imil abad. Maka aku akan meninggalkan agamaku untuk menuju kenikmatan abadi. Sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perempuan tersebut masuk Islam, laki-lakinya menjadi Nasrani. Ini membuktikan bahwasanya kita sebagai manusia yang menyelamatkan adalah kembali lagi Allah Ta'ala. Kita tidak boleh untuk sombong atas amal perbuatan kita, meskipun kita wajib untuk menjalankan amal ibadah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, dari beberapa kisah ini bisa kita simpulkan bahwasanya welas asih Allah Ta'ala itu sangat luar biasa luasnya. Karena apa? Perpindahan manusia dari kejelekan menjadi baik itu sangat banyak sekali. Tapi kalau perpindahan dari baik menjadi buruk itu sangat jarang. Itu merupakan wus'atu rahmati, termasuk dari jembari rahmati Allah Ta'ala. Makanya kita itu dianjurkan memang untuk sering berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan mengantarkan kita insyaallah menuju husnul khatimah. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya termasuk dari alamatus sa'adah itu apa? Yaitu antuti Allah Ta'ala, kita taat ngebukti nawane Allah Ta'ala. Wa takhafu an takuna mardudan, selalu punya ketakutan akan ditakut amalia. Itu cara kita untuk agar menjadi orang yang beruntung. Jadi antuti Allah wa takhafu an takuna mardudan, itu alamatus sa'adah adalah taat ngebukti nawane Allah Ta'ala, khawatir untuk ditolak Allah Ta'ala. Kalau alamat syaqawa itu adalah orang yang sering melakukan maksiat tapi punya harapan diterima Allah Ta'ala. Kan banyak sekali yang mengatakan bahwasanya orang itu sering maksiat tapi harapannya semoga diterima Allah Ta'ala amal ibadahnya, tapi maksiatnya tidak berhenti. Itu alamatus syaqawa, na'udzubillahi min dzalik. Menurut satu versi demikian. Dibahasakan di sini mengatakan wakila alamatus sa'adah antuti Allah wa takhafu an takuna mardudan, yaitu taat kepada Allah Ta'ala, wa takhafa, dan takut untuk ditolak. Itu alamat sa'adah. Tapi alamatus syaqawa an ta'siyahu wa tarjua an takuna makbulan, maksiat kepada Allah Ta'ala tapi berharap untuk diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga dikatakan dalam kitab Hayatul Hayawan ada yang menarik yang bisa kita amalkan untuk kita husnul khatimah. Anna man shalla ba'da sunnatil maghrib rak'ataini kulla lailatin yaqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitab wa ayatul kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Fa idza sallama minhuma shalla 'alan nabi ashran wa qala salasan Allahumma inni astaudi'uka dini fahfazhu alayya fi hayati wa 'inda mamati wa 'inda wafati amin min su'il khatimah. Jadi kalau memang kita amalia untuk husnul khatimah adalah setelah sholat maghrib dianjurkan untuk sholat rakaat membaca Fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, mu'awwidzatain. Kemudian setelah salam baca salawat 10 kali. Setelah itu membaca doa Allahumma inni astaudi'uka dini fahfazhu alayya fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da wafati sebanyak 3 kali. Insyaallah aman dari su'ul khatimah.
yang bisa kita ambil dari hadis ini pelajarannya itu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mengatur segala alam semesta dan yang memunculkan kehidupan di alam rahim. Kemudian mengetahui tingkatan kehidupan janin, yang pertama kali harus kita ajarkan adalah ajaran Islam, yaitu ad-dinul Islam. Kemudian yang menjadi penentu amal kita adalah amal bil khawatim, yaitu husnul khotimah atau su'ul khotimahnya. Kemudian ajal rezeki sudah putusan Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Dan yang kelima yang bisa kita ambil kesimpulan adalah al-insanu muyassarun lima khuliqalah walakin alaihi al-amal liqaulihi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Manusia itu memang oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dirinya, tapi kita wajib melakukan amalia seperti hadis Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bisa kita lihat manusia itu insyaallah kalau amalia baik dia juga akan husnul khatimah, kalau amalianya tidak baik juga pastinya atau insyaallah juga akan menjadi orang yang tidak baik. Makanya jangan sampai meremehkan amal baik sedikit pun, jangan sampai meremehkan amal jelek sedikit pun. Alhamdulillah, pertemuan kali ini akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.